Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam Pancasila, salam Indonesia. Apa kabar adik-adik sekalian? Tentunya masih semangat ya. Dan semangat adik-adik adalah semangat muda berjiwa. Oke, kali ini kita mempunyai kesempatan untuk belajar tentang Complementary and Alternative Medicine Part 2 ya, untuk khususnya untuk mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik, kuliah ini adalah kelanjutan dari terapi CAM yang sebelumnya, bahwa terapi CAM yang kita bahas pada kuliah kita hanya meliputi 5 saja karena banyak sekali ya, dan itu bisa dibelajarkan secara mandiri. Ini hanya inti-inti yang terkenal aja di dunia ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang medical herbalism, tentang homeopati, tentang antropo ya, medicines, dan kita lanjutkan dengan aromaterapi dan flower terapi. Pentingkah begitu? Nah, jadi tentunya adik-adik sudah kenal ya, para pemirsa di seluruh Indonesia juga sudah kenal ya. Aromaterapi sekarang sedang familiar sekali ya, dan populer sekali di Ashatware. Banyak sekali kalau adik-adik datangi di Ashatware di seluruh kota di Indonesia atau di dunia, itu ada alat-alat untuk memudahkan kita ya menikmati aromaterapi menggunakan essential oil ya. Contohnya di sini adik-adik dimasukkan dari essential oil yang kita beli atau kita gunakan di sini. Kemudian keluar asapnya di sini. Nah, ini ya. Kemudian ada juga menggunakan lilin candle dia. Ini untuk suasana-suasana, biasanya untuk malam keakraban. Jadi mengandung suasana yang hening gitu ya. Kemudian ada juga ini ya, dibakar di bawahnya. Ini alat-alat sudah familiar. Apakah aromaterapi ini berpengaruh pada kesehatan? Tentunya kita bisa mengambil logika sederhana. Bayangkan adik-adik sekalian berada di suatu lift ya, di suatu lift berempat, terus itu dua atau salah satu di antara adik-adik sekalian itu ada yang buang gas ya, atau kentut ya. Kemudian lift itu masih lama sampai tingkat 20 kayak gitu. Kira-kira akan merusak nggak kesehatannya? Merusak pikiran ya ternyata ya. Jadi itu bukti bahwa ketika ada aroma yang tidak sedap itu akan merusak pikiran kita. Terkadang ada yang sangat menusuk sekali. Lain ketika kita berada dekat sama orang yang harum, wangi, atau ruangan yang harum, wangi, akan menenangkan pikiran kita dan terkadang bisa menyembuhkan stres kita. Dan itulah orang terkadang berlibur ke alam gitu, menikmati wangi dari alam. Tapi ini berbeda, ini terapinya spesifik, wanginya lebih spesifik. Dan lebih lanjut, ternyata kita nih kecolongan sama para paranormal ya, para dukun baik di dunia Indonesia maupun dunia internasional telah menggunakan aromaterapi maupun flower terapi ini. Bahkan ini ada nih dukun yang menggunakan buah-buahan untuk sesajennya menggunakan buah-buahan. Di sini ya mereka menggunakan dupa ya. Jadi disukai juga sama dunia-dunia lain itu, bau-bauan itu. Bukan hanya manusia. Jadi jangan mau kedahuluan. Di sini apoteker jangan mau kedahuluan ya. Farmasis atau para penonton di seluruh Indonesia ya, jangan mau kedahuluan, karena ternyata mereka sudah menyadari duluan fungsi dari aromaterapi ini. Luar biasa. Baik, sekedar pengenalan ya, aromaterapi yang sudah berkembang luas. Dia pada zaman dahulu itu memang belum banyak digunakan sebagai therapeutic use ya, masih penggunaannya masih rendah kayak gitu ya dulu dalam therapeutic use, banyak lebih digunakan pada acara-acara keagamaan biasanya. Ternyata sampai sekarang bisa dia berkembang penggunaannya. Ini adalah riwayat-riwayat perkembangan ya dari dunia aromaterapi. Memang yang berjasa itu seperti ada ilmuwan ternama dari Prancis nih, parfumer chemist ini ya. Ini ya berjasa ini yang terrecord di dunia, seorang wanita papria nih, Reine Maurice Gattefossé ya. Kemudian dia nih konyolnya, dia mencoba pada tangannya sendiri, dia mencoba pada tangan sendiri membakar tangannya di lab ya, tapi nggak semuanya. Kemudian menyembuhkan luka bakar itu menggunakan lavender oil, dan ternyata bisa sembuh gitu ya. Tapi ya nggak sempurna juga itu.
Ini membuktikan bahwa essential oil itu bermanfaat secara terapeutis juga. Begitu, terus berkembang pemanfaatannya. Gara-gara itu terus berkembang, dilanjutkan oleh peneliti-peneliti lain sampai berkembanglah sampai zaman sekarang untuk therapeutic use atau medical disorder. Kemudian dalam modern aromaterapi jadi menggunakan essential oil ya. Aromaterapi ini adalah therapeutic use of essential oil. Jadi menggunakan dari plant material, bisa dari akar, daun, bunga, biji, dan menggunakan prinsip destilasi. Nah, ini adalah cara pembuatannya. Banyak digunakan dari kulit-kulit buah, kulit-kulit buah jeruk atau kulit-kulit macam-macam ya, buah-buahannya sebenarnya. Jadi ada beberapa aspek penting dari essential oil, bahwa essential oil ini yang digunakan untuk terapi atau aromaterapi digunakan tidak hanya untuk treatment and pencegahan penyakit, tapi juga untuk pengaruh mood, emotions, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi dengan mempengaruhi itulah sembuh, begitu. Tadi itu ya logikanya tadi yang sebelumnya tadi. Kemudian aromaterapi juga diklaim sebagai terapi yang holistik ya, terapi yang holistik. Jadi tidak hanya memandang sebagai menggunakan essential oil, tapi memperhatikan dari personality and emotional state dari pasien, begitu. Kemudian akan berbeda untuk macam-macam pasien, jenisnya apa essential oil apa yang akan digunakan. Dan juga dilaporkan essential oil ini berhubungan dengan efek farmakologi, baik sebagai antibakteri, antiinflamasi juga. Nah, begitu dia. Dan juga berhubungan dengan konsep non farmakologi seperti balancing dan energizing. Jadi tidak luput dari pemahaman energi pada pertemuan yang sebelumnya. Begitu. Aromaterapi ini claim that the constituents of essential oil, kan? Atau biasa juga digunakan sebagai kombinasi atau enggak kombinasi. Nah, diduga ini ya bahwa kandungan essential oil yang terkandung di dalam sebuah essential oil itu saling bekerja sinergis dan menyediakan efek yang tidak diinginkan. Satu komponen menyediakan adverse effect salah satu komponen. Nah, itu yang disebut sebagai side effect eliminating system seperti pada film sebelumnya, atau described as quenching namanya. Nah, seperti itu, dia work synergistically to improve efficacy or to reduce the occurrence of adverse effect. Jadi seperti side effect eliminating system. Kondisi-kondisi apa yang bisa dirawat, yaitu terutama banyak digunakan untuk kondisi relaxing, untuk stress relief terutama. Kenapa penting stress relief ini? Karena dari stres itu muncul macam banyak penyakit. Misalnya stres ujian nilainya rendah, waduh bisa asam lambung naik, ada yang bisa sampai migrain. Stres diputusin pacarnya sampai vertigo. Stres nggak punya duit, wah lebih lagi nanti. Stres lagi masalah keluarga, ada yang terakhir itu bunuh diri karena percintaan, wah bahaya. Jadi rilis stres ini sangat penting untuk menekan ya, mengurangi tindakan seseorang untuk berbuat negatif yang lebih tinggi. Ada lagi yang ternyata baru-baru ini dosen S3 bunuh diri, gantung diri. Wah stres itu kan, mungkin kurang bermain ya, nggak menuruti saran saya soalnya, kurang jalan-jalan, kurang main, belajar terus juga dia. Jadi penting sekali kan menghirup dari essential oil ini. Jadi relaxing stress itu penting, jangan diremehkan, pun akar dari segala macam penyakit biasanya. Kemudian misalnya ya yang digunakan di sini adalah peppermint leaf oil. Dia digunakan untuk ringworm ya. Ringworm ini menyebabkan kegatalan pada tangan ya, jamur dia nih. Kemudian untuk flatulence, nah nih biasanya untuk apa tuh flatulence tadi ya, kentut gitu ya. Kemudian skin rash, cystitis lagi, indications, mual muntah, asam lambung kayak gitu, migrain, hepatitis, banyak sekali manfaatnya untuk bronki dan impotensi juga ini ya. Nanti kalau adik-adik yang laki-laki atau yang cewek kalau punya suami nih tahu, oh saya apoteker, saya bisa pakai apa kalau suami saya impotensi gimana gitu. Makanya cari yang strong kayak gitu ya, belajar ya. Jadi suatu saat mengalami, jangan kayak gitu kan. Nah, gunakanlah aromaterapi, jangan hanya obat saja gitu.
Kemudian many users self-administer essential oil either as a beauty treatment. Jadi banyak digunakan sebagai beauty treatment memang. Karena ya itu dia mudah digunakan sebagai topical kayak gitu. Kemudian dia juga digunakan sebagai relaxation, sebagai untuk biasanya untuk pijet kayak gitu, untuk self treatmentnya. Jadi di healthcare system dia biasa digunakan juga untuk palliative care, untuk penyakit-penyakit yang pasien menderita kanker yang susah sembuh kayak gitu, untuk terapi psikologisnya, untuk pendampingan ini ya. Kemudian intensive care unit juga digunakan, mental health unit, dan terutama penyakit-penyakit yang susah sembuh ya, HIV/AIDS itu ya, dan kanker gitu banyak digunakan. Kemudian bagaimana sang terapis dari aromaterapis ini juga seperti layaknya physician ya, seperti layaknya dokter. Jadi terapis ini biasanya banyak digeluti oleh apoteker juga atau herbalis biasanya bergabung di sini semua. Dia mendiagnosanya berdasarkan tadi itu keseimbangan energi, keseimbangan fisikal mental. Dia mencari historinya, melakukan anamnese, bagaimana lifestyle-nya, dietnya, emosinya, diperhatikan semua. Mana yang kemudian dipilih sebagai terapinya adalah essential oil yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, seperti itu ya jadinya. Kemudian ada juga yang diaplikasikan dengan pemijatan, misalnya dengan terapis pijat ini kayak gini, bukan pijat yang aneh-aneh yang banyak ditutup ya kayak gitu. Nah, ini juga metode-metode lain yang digunakan untuk menerapkan essential oil biasanya dari ini tempat-tempat perawatan ya. Saya juga pernah nih nyoba nih ya. Jadi enak sekali ketika kita di bath itu kita sambil menghirup essential oil, pikiran tenang gitu ya. Lagi sedih pikiran senang pokoknya, lagi stres pikiran senang kayak gitu. Jadi dengan menghirup ya di bath ya, di bak mandi itu yang kayak gitu, tapi yang keren, bukan bak mandi yang kuno ya. Kemudian dengan cara dihisap juga inhalation, tapi jangan deket-deket ya. Kemudian menggunakan vaporizers dan burners ya, seperti yang di depan tadi. Essential oil ya, di situ banyak terkenal, misalnya natural lavender paling yang banyak terkenal digunakan. Dia mengandung banyak sebuah essential oil mengandung 100 atau lebih chemical constituent yang konsentrasinya biasanya 1% atau di bawahnya. Tentunya semua sangat bermanfaat. Ada juga yang hanya mengandung 1 or 2 major constituent, dan ini juga bermanfaat secara terapeutik dan membuat efek toksik juga terkadang ya. Nah, ini semua kandungan ini bekerja sinergis dan menyediakan efek samping di antara sesamanya. Keren banget. The constituent of essential oil are volatile compounds. Jadi kandungannya banyak ya, sebagian besar itu adalah mudah menguap. Itulah kenapa harus disimpan di dalam kondisi-kondisi tertentu yang bebas dari cahaya, panas, udara, kelembapan. Itu harus diperhatikan karena dia akan kandungannya bisa berkurang seiring waktu. Itulah kenapa dia botolnya khusus ya, kalau diperhatikan tuh agak gelap kayak gitu, karena senyawanya mudah menguap, sensitif sekali. Efikasi and safety-nya banyak dilaporkan, ada yang melaporkan positif, ada yang enggak kayak gitu. Tapi secara ini ya, yang didapatkan dari penelitian Vickers 1996 bahwa dia bisa masuk ke sirkulasi melalui topical application maupun after inhalations. Cuman tidak banyak ya, very small, masih dalam batas aman, sehingga dia memacu efek farmakologi karena dia diabsorpsi juga ya by the other on the olfactory system kita. Jadi absorpsi juga mau masuk ke sirkulasi. Jadi topical and after inhalations. Memang efek-efeknya secara khusus sudah ditunjukkan pada percobaan-percobaan secara in vitro juga dan menggunakan model-model animals. Tapi ketika dilanjutkan dalam studi klinik ternyata efeknya belum terlalu terlihatan. Bahkan terkadang pakai minyak biasa juga sama aja message-nya kayak gitu dalam suatu penelitian yang dituangkan oleh Barnes. Serak dikit ya. Jadi begitu secara efikasinya. Dan untuk safety-nya juga masih limited ya. Paling tidak dia bisa menyebabkan ngantuk, kepala pusing atau mual kayak gitu ya. Cuman ya tidak terlalu parah lah. Asal gunanya secara bijak juga, dan ini harus hati-hati karena safety-nya belum ada ya, belum terrecord dengan baik untuk orang yang hamil. Jadi nanti kalau adik-adik hamil tuh hati-hati juga ya, nanti di trimester pertama misalnya mau nikah gitu kan. Nah, jangan terlalu sering gunain gitu kan. Tapi
tapi bisa juga gunain ya, karena ini juga buktinya belum jelas kayak gitu. Dan harus hati-hati terhadap pasien yang epilepsi. Apa iya gitu, siapa tahu malah sembuh ya dengan epilepsi, ini belum tentu benar juga nih yang ditulis ini ya, jadi jangan mudah percaya. Oke, begitu sekitar konsep dari pengobatan aromaterapi. Dan lanjut dengan flower remedy terapi. Flower remedy terapi pada prinsipnya tidak jauh beda ya dengan aromaterapi ya. Dia aromaterapi maupun flower remedy terapi itu kandungan utamanya biasanya golongan terpen ya dari konstituennya. Ini disebut Bach Flower Remedies karena penemunya Bach. Flower Remedies ini juga terkenal zaman-zaman sekarang ini di Australia, di Amerika, di Brazil, di Indonesia juga terkenal ya. Untuk apalagi adik-adik yang mencintai atau para viewers mencintai tentang alam kayak gitu, pasti akan kenal dengan Bach Flower Remedies. Bisa digunakan ya ini dalam konsentrat. Kemudian Bach Flower Remedies dikembangkan oleh seorang dokter dan homeopat ternyata pada tahun 1936. Jadi pecinta alam juga. Dia berdasarkan konsep bahwa pemikiran negatif bisa menyebabkan penyakit ya pada fisik, sehingga pikiran-pikiran itulah yang akan menjadi target ya. Dengan membenarkan pada pasien psychological state, penyakit itu akan hilang. Nah, itulah teorinya. Dia mengidentifikasi 38 negatif psychological states. Ada 38 ya negatif psychological states-nya. Dari rasa iri, helplessness, merasa bersalah, merasa keraguan ya, keraguan dalam membuat keputusan. Makanya ketika kita bersalah terus kita merasa bersalah terus, itu juga tidak baik gitu ya. Kita ragu, dalam keraguan, indecisions, itu juga tidak baik. Ragu memilih pasangan ya. Kalau pasangan aja ragu, gimana? Ragu memilih fakultas, ragu memilih cita-cita, juga tidak baik gitu. Tapi ragu boleh aja sebagai untuk penolong ya, rambu-rambu penolong, tapi jangan kelamaan ragunya. Nah, seperti itu. Dia pada intinya si Edward ini juga mengidentifikasi 38 negatif. Apa itu? Nanti bisa di search di internet ya. Nah, flower remedies dia berguna untuk self selection and self treatment ya. Jadi berlaku individual untuk self treatmentnya. Berbeda-beda jadinya karena masing-masing individu beda dan berkembang di sini. Banyak yang menjalani training untuk menjadi flower remedy practitioner, begitu juga para tenaga kesehatan juga kayak gitu, banyak belajar dan banyak yang menjalani terapinya ternyata ya. Belum familiar tapi kalau yang belum pernah melakukan. Nah, tadi si Bach tadi mengembangkan 38 flower remedies. Jadi contohnya adalah gentian for despondency. Nah, ini misalnya kesedihan mendalam. Kemudian holy, ini nama ininya ya, flowernya. For jealousy, untuk membunuh rasa iri. Wah, hebat sekali. Impatience, nama ininya impatience glandulifera. Kemudian untuk mengatasi rasa orang kita misalnya mudah tidak sabaran kayak gitu. Kita ngirup itu. Bijak dengan itu nanti jadi sabar. Hebat ya. Kemudian Pinus Self-Fetris untuk yang sering merasa bersalah, atau Rockcross untuk yang mengalami teror. Dia merasa tertekan, mengaruhi pikirannya. Ini jangan diremehkan ya, karena ternyata bisa mempengaruhi pikiran awal dari segalanya. Seperti itu. Kemudian Cibet juga mengembangkan kesediaan bernama Rescue Remedy. Ini adalah gabungan dari beberapa flowers, yaitu dari Impatient Glandulifera, Start, ini ada Cherry, ada Rockcross, Clematis untuk teror-teror, untuk situasi yang menegangkan, shock, teror, bereavement. Nah, ini menegangkan, situasi-situasi yang menegangkan. Nah, flower remedies ini bisa juga di take orally ya, secara oral tuh ya, 2-4 tetes kayak gitu dari sediaannya tadi. Nah, bisa juga ada yang digunakan sebagai krim ya untuk external use. Untuk efikasinya memang belum banyak ya, dikenal malah aman itu untuk menimbulkan efek samping, jarang sekali ditemukan ya. Kemudian banyak manfaatnya, dia sebagai self treatment ya, lack of both experimental and clinical. Jadi masih sedikit sekali bukti experimental and clinical research-nya tentang efek-efek sampingnya. Nah, sangat populer ya. Dan karena terapi ini sangat populer
cenderung aman gitu. Very popular, cenderung aman, tapi masih kontroversial juga sih sebenarnya aplikasinya, bermanfaat apa enggak, apakah secara psikologi atau enggak. Cuman ya kita percaya juga gitu. Ya buktinya analogika tadi, ketika kita berada di dalam ruangan yang harum, situasi yang ini, kita membuat tenang gitu, suasana kamar yang tenang kayak gitu ya, yang wangi, ya kan membentuk mempengaruhi dalam pikiran kita dan mempengaruhi sebenarnya neurotransmitter kita. Dan seperti itu ya pengaruh dari terapi bunga, flower remedy. Sebagai general conclusions, setelah kita mempelajari ternyata dari CHAM itu ada banyak ya medical herbalisms yang dikembangkan di Eropa traditions, itu juga berdasarkan passion psychological and emotional yang digabungkan dengan herbs. Homeopati juga seperti itu, menggabungkan antara psychological, emotional, physical health, dan dengan menggunakan tinctur ya yang mempunyai potentiations. Kemudian anthroposophical medicines juga mengandung holistik yang dibagi menjadi 4 tubuh etrik, digabungkan dengan banyak ya diet, kemudian iron, dia terapi, artistik, movement, message, ini komplit sekali. Kemudian aromaterapi menggunakan trapezius, menggunakan essential oil untuk self treatment. Begitu juga dengan flower remedies yang sama seperti aromaterapis sebagai self treatment untuk menghilangkan relief stress ya, tentunya menjadi akar masalah, dan juga mempengaruhi neurotransmitter yang berdasarkan juga secara teknik berdasarkan terpenoid compoundnya yang beraktif aktif sebagai zat aktifnya, maksudnya seperti itu. Itulah perbandingan dan kesimpulan dari 5 CHAMS yang kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Dengan mendalami CHAM ini kita tahu bahwa ternyata macam metode pengobatan komplementari sebagai komplementari terapi pengobatan konvensional sangat banyak. Demikian, mudah-mudahan kita selalu seimbang di alam universe kita dengan menghirup udara segar, sekali-sekali ke pantai ya, menghirup udara segar, memandangi matahari dan dunia ini dengan begitu indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.